Hai, shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat-jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini karena kita masih boleh bersama-sama untuk beribadah. Saya ucapkan uh, supaya saudara-saudari yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat, saudara diberkati, agar saudara sentiasa sehat, jaga kesehatan semua saudara ya. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawa firman Tuhan kita yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Sekali lagi 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Saudara boleh lihat di sana dan saudara boleh baca, dan saya akan bacakan bagi saudara. Hanya satu ayat untuk kita pada pagi hari ini, yaitu bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal, dan untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saya ulang ayat ini saudara. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal, dan untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara, pada hari ini kalau saya lihat ya, banyak sekali perdebatan-perdebatan, ya, banyak sekali pertentangan-pertentangan. Ada banyak sekali banyak orang ya coba berdebat antara satu sama lain. Ya, ada banyak juga orang-orang Kristen yang coba berlaku perdebatan tentang agama, siapa yang benar dan siapa yang salah ya. Nah, hari ini saudara, saya mau kita melihat bahwa dalam keadaan hari ini, situasi ini timbul karena benar dikatakan oleh Yesus bahwa akan timbul pengajar-pengajar sesat, akan timbul tentang hal-hal yang akan bertentangan, dan banyak hal yang akan timbul tentang hal-hal yang begitu tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, dan saya tidak berkata bahwa semua kalau kita lihat di TV ataupun di YouTube atau di semua, tidak semua mereka, khususnya bagi orang-orang yang Kristen, mungkin mereka coba berdebat dan sebagainya. Bukan saya berkata mereka adalah ajaran sesat, tidak ya. Mereka mungkin coba berusaha, ya, mereka berusaha untuk menegakkan sesuatu yang saya rasa juga bahwa itu harus saya pertahankan, itu harus saya tegakkan, itu harus saya pertahankan ya saudara, yang harus saya pegang bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Dan kalau kita lihat bahwa banyak perdebatan, banyak pertelingkahan tentang siapa benar dan siapa salah. Nah, saudara, lewat daripada firman Tuhan ini, ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Saudara, ayat ini mudah, tapi semua saudara boleh memahami sampai di sini bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius adalah dia katakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ada sesuatu yang kita boleh pertahankan, ada sesuatu yang boleh kita kukuhkan, ada sesuatu yang kita boleh pertahankan saudara. Ada sesuatu yang coba kita standkan, bahwa iman kita adalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ya. Nah, tapi tidak semua perkara yang kita pertahankan ini, tidak semua orang boleh menerima saudara. Tidak semua orang boleh menerima tentang kebenaran yang kita pegang, kepercayaan yang kita pegang. Tidak semua orang akan melihat bahwa apa yang kita imani, yaitu Yesus, itu adalah juru selamat bagi mereka. Saudara boleh tangkap sampai di sini. Nah, ada banyak perdebatan yang muncul dan coba menintegrasi ya, coba memanipulasi iman saudara dan saya hari ini. Dan saya percaya ada banyak pendeta-pendeta besar, ada banyak pastor-pastor yang hebat, yang luar biasa dipakai Tuhan untuk mempertahankan iman yang kita pegang hari ini. Dan saya bersyukur dan saya mendoakan mereka juga mereka juga diberikan hikmat
kebijaksanaan daripada Tuhan. Dan bukan berarti bagi saya pada pagi hari ini adalah untuk berkata bahwa saya takut, tidak. Saya berkata pada hari ini, dan saya juga tidak takut tentang apapun tantangan luar yang datang pada saya maupun keluarga ataupun apa saja. Hari ini kita lihat bahwa ada banyak hal yang membuatkan kita merasa bahwa saya harus mempertahankan, pastor. Ya, mungkin dalam suatu keadaan, suatu situasi, ya saudara harus pertahankan, saudara. Betul? So, ada satu keadaan saudara juga harus mempertahankan. Tapi apa yang saya mau katakan pada pagi hari ini kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan adalah kita diajar oleh firman Tuhan. Lewat firman Tuhan ini dia katakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Hari ini saudara, saya mau katakan kepada kamu dan saya adalah kita cukup bertanding tentang iman apa yang kau sudah pegang hari ini. Pertandingan itu adalah, karena Rasul Paulus berkata sebelum ini, dia katakan begini, hendaklah kiranya pikiran kita itu, hendaklah hati kita itu, hendaklah kita punya perjuangan itu, hendaklah tindakan kita itu harus mengakhiri pertandingan yang akhir. Karena di pertandingan yang akhir itu ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Nah, ada sesuatu makna yang tersirat di sini adalah di mana Yesus coba mempertahankan iman kita lewat iman saudara yang saudara pegang hari ini. Biar iman yang saudara pegang hari ini itu adalah iman yang cukup kuat, yang cukup kukuh. Ya, saudara tidak perlu menyatakan kepada orang lain dengan suatu kata mudah adalah tidak perlu saudara buktikan bahwa saudara adalah orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan melalui tindakan. Tetapi lewat iman saudara, iman percaya saudara, bukti kesaksian saudara, bukti yang saudara alami dalam Tuhan secara pribadi, perasaan yang sudah saudara lalui dalam Yesus, hidup saudara dengan keluarga saudara yang sudah jalani dengan Yesus, perubahan apa yang saudara sudah alami dalam Yesus, perubahan suami saudara, perubahan istri saudara, anak saudara, mungkin ada penyakit yang sudah sembuh, ada sentuhan, ada berkat yang Tuhan sediakan, dan itu menjadi suatu bukti bahwa iman itu sudah cukup membuktikan bahwa saudara benar-benar ikut Tuhan. Saudara boleh sampai di sini. Tidak perlu saudara buktikan secara fisikal yang saudara itu adalah orang-orang percaya. Tapi cukup dengan iman. Karena ayat ini berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Hidup yang kekal saudara bukan hari ini. Setuju dengan saya? Hidup yang kekal bukanlah hari ini, tapi untuk masa yang akan datang, di mana kematian kita, di mana hidup kita, ya, di mana mengakhiri dunia ini, kita akan melalui satu proses lagi, satu kehidupan lagi, di mana ada dua hal. Yang pertama kematian kekal, dan yang kedua adalah hidup kekal. Dan apa yang dituliskan Rasul Paulus adalah kita kerjakan sesuatu yang akan datang, sesuatu yang perlu kita kejar, yang perlu kita kecapi, yang perlu kita capai lewat iman kita adalah hidup kekal ini. Nah, sebab itu saya mau katakan kepada kita pada malam hari ini, ada banyak hal pertentangan yang berlaku, ada banyak perdebatan yang berlaku, ada banyak teologi yang baru yang muncul, ada fahaman baru yang muncul, ya. Sebab itu saya mau katakan pada hari ini, jangan sampai iman kita, jangan sampai kepercayaan kita itu tergugat dengan perdebatan ini. Karena perdebatan ini, kata Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-20, dia katakan, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Ada banyak hari ini timbul persoalan-persoalan yang bagi saya itu tidak masuk akal bagi saya. Mungkin bagi orang lain mungkin iya. Ada yang berkata bahwa dunia ini rata, ada yang berkata dunia ini flat, ada yang berkata bahwa Tuhan tidak wujud. Ya, mungkin bagi mereka tidak percaya, mungkin bagi mereka Tuhan tidak wujud. Tapi bagi saya dan saudara, Tuhan kita wujud, amin. Tuhan kita ada.
Tapi apakah kita perlu buktikan kepada mereka bahwa Tuhan kita benar-benar ada? Cukup apa dikatakan oleh Rasul Paulus, imanmu, pertandinganmu. Dalam iman yang kau buktikan secara dalaman saudara yang saudara alami. Apa pengalaman saudara yang saudara sudah alami? Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah pernah mengalami mujizat dalam Tuhan, pertolongan dalam Tuhan. Apa yang saudara pernah alami? Saya tidak tahu, mungkin ada banyak hal yang sudah membantu saudara. Berkat-berkat yang tidak saudara ketahui. Itu dari mana? Itu daripada Tuhan. Apakah perlu saudara buktikan bahwa Tuhan itu sudah cukup luar biasa dan buktikan pada orang lain, Tuhan saya luar biasa? Belum tentu saudara berkata demikian, itu juga boleh menggerakkan mereka. Ya, itu belum tentu juga mengatakan bahwa oh saya mau percaya Tuhanmu, saya mau ikut Tuhanmu. Seperti yang saya katakan minggu lalu ada banyak orang yang sudah mulai mendekat dengan Tuhan, ada yang mulai percaya kepada Tuhan, berdoa dengan Tuhan semasa pandemik ini. Betul? Ada banyak orang sudah mendengar firman Tuhan, betul. Tapi bila berakhir pandemik ini, apakah engkau juga harus berakhir di dalam Tuhan? Maksudnya apakah kau juga mengakhiri pertandinganmu dalam Tuhan? Oh, pandemik sudah hilang, maka saya harus hilang. Ada banyak orang seperti itu, saudara. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, pertandingan iman itu bukan harus dibuktikan secara fisikmu, tapi buktikanlah secara rohanimu, imanmu kepada Tuhan. Karena dengan iman dan rohanimu itu boleh terpencar lewat kehidupan saudara sehari-hari. Terpencar lewat kehidupan saudara sehari-hari. Bagaimana saudara bergaul, bagaimana saudara berbicara, bagaimana saudara bertindak, bagaimana saudara melakukan sesuatu dengan hikmat. Orang boleh melihat. Saudara tidak perlu buktikan saudara secara saya pakai salib tebal-tebal, ya, saya harus pakai salib, bahwa saya adalah orang Kristen, saya adalah pengikut Kristus, ya. Belum tentu orang pakai salib tebal-tebal itu pengikut Tuhan sebenarnya. Saya sekarang ini pun kalau saya buka baju saya belum ada salib, saudara. Saya juga sendiri tidak pakai salib. Tapi apakah saya tidak pakai salib sebagai tidak orang Kristen? Saya tetap orang percaya. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah bertandinglah dalam pertandingan yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ikrar yang bagaimana, saudara? Ikrar tentang iman kita percaya pada Yesus, bahwa dialah satu-satunya juru selamat. Satu harapan saya, saudara, di akhir khotbah ini, saudara memegang iman. Di akhir firman Tuhan ini, saudara memegang iman. Sebagai apapun keadaan, sebagaimana pun situasi, saudara harus pegang iman saudara kepada Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Sampai akhir hidup kita. Nah, oleh itu kata Rasul Paulus, hindarilah omongan-omongan yang kosong. Hindarilah pertentangan-pertentangan yang berasal dari sebut pengetahuan. Ada banyak pengetahuan orang hari ini memutarbelitkan kebenaran firman. Ada orang memutarbelitkan kebenaran tentang Yesus. Ada yang berkata bahwa Yesus dengan Allah itu sama. Tidak. Yesus adalah Tuhan kita dan Allah bagi mereka itu ada Allah mereka. Jadi itu tidak sama, saudara. Ada yang berkata, jadi saudara elakkan ini. Tapi apakah kita perlu memusuhi mereka? Tidak. Kita tetap mengasihi mereka. Saudara, yang saya mau katakan kepada kita, jangan sampai timbul resist dalam hidup kita. Saudara boleh mengerti resist? Dia orang Muslim, saya tidak boleh berkawan dengan dia, karena Alkitab berkata gelap dan terang tidak boleh bersatu. Saudara silap. Meskipun demikian kata firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Meskipun mereka boleh menjadi musuh kita, meskipun mereka memusuhi kita, kasihilah mereka. Jadilah seperti orang Samaria yang baik hati. Jadilah seperti orang Samaria yang baik hati. Kenapa? Yesus mengajar kepada kita adalah untuk mengasihi musuh kita. Jadi oleh itu, bertandinglah dalam iman yang benar, atau kerjakanlah imanmu dengan benar hari ini. Saudara, yang saya mau katakan kepada kita, jemaat Tuhan di luar sana, ya, di rumah ataupun di mana-mana, kalau ada sesuatu yang coba mengajak saudara untuk melakukan perdebatan tentang siapa Yesus kita, bukan saya berkata bahwa saudara lawan dia dengan hikmat yang kau ada, tidak. Tapi doakanlah dia. Kalau ada itu perkataan yang timbul dan mengajak saudara untuk berdebat, elakkan perdebatan, karena perdebatan tidak menyelesaikan apa-apa.
kemungkinan besar dia semakin lama semakin jauh tidak mau mengenal Yesus. Kemungkinan besar dia semakin lama semakin tidak mau tahu siapa kita. Jadi bagaimana caranya? Doakan. Jadi elakkan perdebatan-perdebatan yang tidak jelas. Elakkan perdebatan-perdebatan yang tidak sehat. Selain daripada perdebatan yang tidak sehat sini, saudara, saya mau katakan di sini, selain daripada perdebatan tentang siapa iman kita dan sebagainya, perdebatan-perdebatan yang kecil yang harus kita elakkan juga adalah perkara-perkara kecil, pergaduhan. Pergaduhan bagaimana? Mungkin dalam rumah tangga kita itu juga harus dielakkan. Karena pergaduhan dalam rumah tangga kita juga boleh mengakibatkan perceraian terjadi. Ya, ada banyak sudah yang berlaku perceraian hanya karena perdebatan kecil, hanya pertelingkahan kecil, hanya pergaduhan kecil diperbesarkan. Saudara, apa yang saya mau katakan di sini adalah supaya kita mengerti apa yang perlu kita elak dan apa yang perlu kita dekatkan. Dan Tuhan berkata, dan ayat ini berkata, Rasul Paulus berkata, Timotius, elakkan perkara-perkara omongan-omongan kosong. Elakkan daripada hindarilah pertentangan-pertentangan, ya, yang berasal daripada pengetahuan. Karena ada beberapa, ayat 21, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Ada yang sudah menyimpang dari iman. Alkitab berkata perceraian itu tidak benar, perceraian itu tidak dibenarkan di dalam sistem pernikahan orang Kristen, pernikahan orang percaya. Tapi ada juga orang lain berkata, kenapa saya boleh? Lakukanlah perceraian. Itu dari mana? Hikmah dari mana? Ini dikatakan oleh Rasul Paulus, omongan-omongan kosong, pengetahuan-pengetahuan. Beberapa orang mengajarkannya dan menyimpang dari iman. Sudah tahu kebenaran tapi menyimpang. Oleh itu saya katakan, jaga keluarga kita dengan baik. Elakkan pertentangan-pertentangan kecil. Kalau hari ini kau bergaduh dengan istrimu hanya karena dia masak asam terlampau asam, ataupun dia masak ikan itu terlampau lembut, ataupun masak sesuatu atau cuci kain lambat, mengemas barang lambat, saudara jangan marah dia. Kalau mungkin pun sudah pertelingan terjadi, cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat katakan, saya minta maaf, I'm sorry. Ataupun saudara marah-marah dengan anak saudara, anak-anak kita ini biasa nakal, jadi mungkin kita terlebih dan sampai kita terpukul dia, mungkin pukulan kita itu terlalu keras bagi dia. Katakan kepada dia, minta maaf. Sebelum hal ini, iblis akan coba masuk dan menyisip dalam hidup kita dan menghancurkan. Dan tabiat itu yang ditakut oleh Rasul Paulus. Karena kebiasaan itu akan merusakkan keadaan yang baik. Kebiasaan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara boleh mengerti sampai di sini, ya, bahwa ada banyak hal yang kita perlu pertahankan secara rohani. Ada juga perkara yang harus kita elakkan secara rohani untuk kepentingan rohani kita, ya. Contoh pertentangan, perdebatan, pergaduhan, ya, pertelingkahan mulut dan sebagainya. Hari ini saya mengajak jemaat-jemaat Tuhan, jaga keluarga kita di akhir-akhir zaman ini, di akhir-akhir waktu ini, di akhir-akhir kedatangan Tuhan ini. Ada banyak hal yang menakut-nakutkan kita. Tapi apakah hal-hal yang menakutkan ini akan tetap akan menggugurkan iman kita? Dan saya berharap dan mendoakan saudara jemaat-jemaat Tuhan, semakin waktu, semakin pertentangan, semakin banyak hal yang menggugat kita, semakin kita kuat kepada Tuhan dan kasihilah musuhmu. Tuhan inginkan hidup kita hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin, saudara. Ya, jangan sampai timbul dalam hati kita dan kita mau melakukan sesuatu yang jahat bagi orang lain. Oh, ini tuh pasti dia sudah menyusahkan saya, orang ini pernah buat saya begini. Saudara, elakkan. Dan Rasul Paulus berkata, ayat 17, perhatikan ini baik-baik. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Siapa? Mungkin untuk saya juga, ataupun untuk saudara juga. Tapi meskipun dalam ayat ini ditegaskan untuk kepada orang-orang yang kaya di tempat pelayanan Timotius, mungkin mereka sudah mulai merasakan diri mereka hebat, mereka sudah merasakan diri mereka itu lebih kaya, mereka itu berkemampuan. Tapi saya mengatakan kepada saudara jemaat-jemaat Tuhan,
ini juga ditujukan kepada kita. Jangan kita merasakan diri kita sudah rohani, jangan kita merasakan diri kita sudah hebat, jangan kita merasakan diri kita sudah luar biasa, merasakan diri kita sudah cukup kuat. Ingat, ada banyak pertentangan-pertentangan yang boleh menjatuhkan kita. Dan apabila saya lihat pertentangan-pertentangan ini, apabila saya melihat banyak keluarga-keluarga orang percaya berantakan, bila saya melihat banyak keluarga-keluarga orang Kristen, orang-orang yang dekat dengan Tuhan mulai hancur, saya mengatakan, cepat-cepat pulihkan keadaan ini. Elakkan agar keluarga kita tetap kembali bersatu kepada Tuhan. Persahabatan kita dengan orang lain, meskipun mereka itu bukan orang percaya, kasihilah dia. Kasihilah musuhmu. Karena Tuhan mengajar kita untuk mengasihi. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mencintai orang lain. Saudara, dikatakan di sini peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, ada dua perkara yang ingin dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, engkau kaya tidak salah, tapi berbuatlah baik. Yang kedua, dia katakan, meskipun kau sudah diberkati oleh Tuhan, meskipun engkau sudah merasa engkau diri hebat, jangan lupa. Dikatakan oleh kata Tuhan, dikatakan Rasul Paulus, dia katakan, hajarlah mereka di dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Hari ini saya mau katakan kepada jemaat-jemaat Tuhan, jangan lupa persembahan persepuluhanmu, jangan lupa ibadahmu. Ayat yang pertama saya mau katakan kepada jemaat Tuhan. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara, hari ini jangan lupa beribadah. Meskipun pandemik makin kencang hari ini, semakin hebat melanda kita, kerisauan itu timbul, kebimbangan itu ada. Tapi jangan lupa ibadahmu. Hari ini saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, jangan sampai ibadahmu hilang, jangan sampai doamu hilang, jangan sampai imanmu juga hilang. Tapi tema kita hari ini adalah kerjakanlah imanmu dengan benar. Kerjakanlah imanmu dengan benar. Hari ini Allah melihat hidup kita. Jadi elakkan pertentangan-pertentangan yang tidak jelas, perkara-perkara kecil yang coba menjatuhkan kita, yang coba menggegarkan kita. Hari ini elakkan itu, tapi tetaplah bersekutu dalam Tuhan, tetaplah ikut dalam Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Apa pesan saya kepada jemaat Tuhan adalah supaya kita tetap kuat. Kerjakanlah imanmu dengan benar. Bukan suatu bukti yang kita harus buktikan kita orang percaya, tapi buktikanlah kepada Yesus bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Tuhan dalam keluarga kita. Dialah Tuhan dalam suami dan istri kita. Dialah Tuhan di dalam segala-galanya sampai akhir waktu nanti. Tuhan Yesus memberkati.